Jejak di balik sorban. Kehidupan kota Al-Mahdi, sebuah wilayah kecil yang tersembunyi di antara perbukitan Jawa Timur, adalah tempat yang dikenal dengan kesederhanaannya. Penduduk kota itu hidup harmonis, menjalani kehidupan yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Di tengah kota berdiri sebuah masjid besar, Masjid Al-Ikhlas, yang menjadi pusat dari segala kegiatan keagamaan. Keseharian penduduk tak lepas dari ceramah para ustaz dan tokoh agama yang dihormati. Namun, kebanyakan dari mereka adalah orang lokal yang sudah dikenal lama oleh warga. Maka, kedatangan seorang ulama dari luar kota selalu menjadi peristiwa besar yang menarik perhatian semua orang. Pada suatu hari yang cerah, seorang pria dengan penampilan yang sangat mencolok tiba di kota itu. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, tetapi kehadirannya segera menjadi pembicaraan hangat di seluruh penjuru kota. Kedatangan Habib Jamal. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Habib Jamal bin Abdullah, seorang keturunan Rasulullah yang berasal dari Hadramaut. Penampilannya sungguh memikat, sorban hijau melilit kepalanya, gamis putih panjang, dan tasbih besar yang tampak tidak pernah lepas dari genggamannya. "Assalamualaikum, saudara-saudaraku," sapanya di pasar kota dengan senyuman yang menawan. "Allah telah menuntun langkah saya ke sini untuk menyampaikan pesannya." Warga yang mendengar ucapannya merasa kagum. Suaranya begitu lembut, tetapi berwibawa. Tatapan matanya memancarkan kesan kedamaian. Dengan cepat, berita tentang kedatangannya menyebar ke seluruh penjuru kota. "Habib Jamal adalah keturunan Nabi," ucap salah satu pedagang kepada temannya. "Kita harus mendengar ceramahnya." Ceramah yang menghipnotis. Keesokan harinya, Habib Jamal diundang untuk memberikan ceramah di Masjid Al-Ikhlas. Warga dari berbagai pelosok desa datang berbondong-bondong untuk mendengarkannya. Saat ia berbicara, suasana masjid menjadi hening. "Saudara-saudaraku," katanya dengan suara yang bergetar, "kita hidup di zaman yang penuh dengan cobaan. Tapi janganlah kita kehilangan harapan. Bersandarlah kepada Allah, dan segala kesulitan akan menjadi ringan." Habib Jamal tidak hanya memberikan ceramah. Ia juga menawarkan doa-doa khusus kepada siapa saja yang membutuhkannya. Jika ada warga yang sakit, ia akan mengusap kepala mereka sambil membaca ayat-ayat suci. Jika ada yang memiliki masalah keuangan, ia akan mendoakan keberkahan untuk mereka. Banyak warga yang merasa kehidupannya berubah setelah bertemu dengannya. Namun, di balik kebaikan ini, Habib Jamal selalu menyelipkan permintaan sumbangan. Ia mengatakan bahwa dana itu akan digunakan untuk membangun pesantren di kampung halamannya. Warga yang percaya mulai menyumbang dengan sukarela. Ada yang memberikan uang, perhiasan, bahkan tanah. Tanda-tanda aneh. Meski kebanyakan warga kagum pada Habib Jamal, tidak semua orang langsung mempercayainya. Salah satu yang merasa ragu adalah Ustaz Malik, seorang ulama lokal yang dikenal cerdas dan kritis. Pengetahuan agamanya terlihat dangkal, pikir Ustaz Malik setelah mendengar salah satu ceramahnya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah tidak memahami dasar-dasar fikih dengan baik? Selain itu, Ustaz Malik juga memperhatikan bahwa Habib Jamal kerap menghindari pertanyaan mendalam tentang keilmuannya. Suatu hari, Ustaz Malik bertanya secara langsung, "Habib, bolehkah kami tahu siapa guru Anda? Di mana Anda belajar agama?" Habib Jamal tersenyum tipis. "Ah, Ustaz Malik," katanya, "saya belajar langsung dari para ulama besar di Hadramaut. Nama mereka mungkin tidak terkenal di sini, tetapi ajaran mereka hidup dalam hati saya." Jawaban ini membuat Ustaz Malik semakin curiga. Ia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Habib Jamal. Penyelidikan diam-diam, Ustaz Malik meminta bantuan keponakannya, Fikri, seorang mahasiswa di kota besar yang memiliki akses ke internet dan jaringan luas. Fikri mulai mencari informasi tentang Habib Jamal. Ia memeriksa data komunitas ulama Hadramaut dan mencocokkan nama-nama keturunan Rasulullah yang dikenal. Namun, ia tidak menemukan apapun tentang seseorang bernama Jamal bin Abdullah. Setelah berminggu-minggu, Fikri menemukan fakta mengejutkan. Foto Habib Jamal ternyata cocok dengan foto seorang pria bernama Khalil, seorang mantan narapidana yang pernah dipenjara karena kasus penipuan.
Khalil dikenal sebagai penipu ulung yang sering menyamar menjadi tokoh agama untuk memanfaatkan kepercayaan orang lain, seseorang. Fakta ini membuat Ustadz Malik yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kebenaran yang terungkap. Pada suatu malam pengajian, Ustadz Malik memutuskan untuk mengungkap kebenaran. Setelah ceramah Habib Jamal selesai, Ustadz Malik berdiri dan berbicara di hadapan jamaah. "Saudara-saudaraku," katanya, "saya telah melakukan penyelidikan tentang Habib Jamal. Saya menemukan bahwa nama asli beliau adalah Khalil. Beliau bukan seorang Habib, melainkan seseorang yang pernah terlibat dalam kasus penipuan." Warga terkejut. Habib Jamal tampak gelisah. "Ini fitnah," teriaknya. Namun, Ustadz Malik menunjukkan foto dan dokumen yang membuktikan identitas asli Khalil. Keributan pun terjadi. Salah satu warga, Pak Umar, berdiri dengan marah. "Jadi semua sumbangan yang kami berikan, itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadimu." Melihat dirinya terpojok, Khalil akhirnya mengaku. "Baiklah," katanya, "aku memang bukan Habib, tapi kalian semua terlalu mudah percaya. Apa salahnya jika aku mencoba mencari nafkah?" Penyesalan dan pembelajaran. Khalil akhirnya ditangkap oleh polisi setelah warga melaporkannya. Selama penyelidikan, terungkap bahwa ia telah melakukan aksi serupa di beberapa kota lain. Uang yang ia kumpulkan tidak pernah digunakan untuk tujuan mulia, melainkan untuk memenuhi gaya hidupnya yang mewah. Setelah kejadian itu, warga merasa malu dan marah. Namun, Ustadz Malik mencoba menenangkan mereka. "Ini adalah pelajaran bagi kita semua," katanya. "Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Agama harus dipahami dengan ilmu, bukan hanya diikuti dengan perasaan." Warga kota Al-Mahdi akhirnya mulai belajar agama dengan lebih mendalam. Mereka tidak lagi mudah terpesona oleh penampilan seseorang. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa keimanan harus dilandasi oleh pengetahuan dan kehati-hatian. Epilog, kota yang kembali damai. Setelah peristiwa itu, kota Al-Mahdi kembali ke kehidupan normalnya. Masjid Al-Ikhlas tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi warga menjadi lebih selektif dalam menerima ajaran dari orang luar. Meski menyakitkan, kejadian itu mengajarkan mereka tentang pentingnya waspada terhadap penipuan yang menggunakan agama sebagai tameng. Khalil, si Habib palsu, telah meninggalkan jejak yang pahit, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga kota Al-Mahdi.